Selamat malam, perkenalkan nama saya Dela Aulia. Saya dari Prodi Manajemen S1. Tidak lupa yang saya hormati kepada Pak Surya Hadi Kurniawan selaku dosen mata kuliah Hukum Bisnis. Saya akan membawakan menjelaskan kasus direksi perseroan. Pembahasan secara khusus Badan Usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Sebelum UU PT 2007 berlaku, UU PT Nomor 1 Tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996, 1 tahun setelah diundangkan sampai dengan 15 Agustus 2007, UU PT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD pasal 36 sampai dengan pasal 56 dan segala perubahannya. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham Ordonansi of the Indonesian Market of Andelin atau IMA diundangkan dalam Statsblad 1939 nomor 569 JO 717. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait peraturan pelaksanaan. Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengelola perseroan terbatas memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, baik bersifat perdata maupun pidana. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya. Atau sebaliknya, perbuatan melawan hukum itu dapat dilakukan oleh pegawai dan perusahaan wajib mempertanggungjawabkan. Perseroan terbatas mempunyai beberapa organisasi, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan terbatas selaku subjek hukum mandiri ialah artificial person, sesuatu yang bukan jelas atau tidak real. Jadi perseroan terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Agar dapat melakukan perbuatan dalam hukum, perseroan terbatas dijalankan oleh organisasi-organisasi yang berperan memangku perseroan terbatas tersebut yang memerlukan direksi menjadi wakilnya. Bisa dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat beroperasi dan menyelenggarakan hak dan kewajibannya tanpa andil dari direksi. Di dalam perseroan terbatas terdapat 3 organ, yakni 1 RUPS, 2 direksi, 3 komisaris. Aktivitas direksi dalam mengatur perseroan tidak hanya bersumber pada aturan yang ada di UU PT dan pada anggaran dasar perseroan yang berkaitan. Aktivitas direksi ataupun harus memandang ketetapan fiduciary duty dan business judgment role. Fiduciary duty adalah pendelegasian kewenangan oleh perseroan pada direksi untuk mengurusi PT. Meskipun business judgment rule merupakan doktrin guna mencegah ketidakmampuan dari direksi PT yang mengakibatkan oleh adanya keterbatasan pada manusia. Secara sederhana dapat dikatakan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap orang atau pelaku usaha melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata ditentukan
maka tindakan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang membuat penderitaan pada orang lain dan orang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, dan orang yang mengakibatkan kerugian diwajibkan memberikan ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang bersifat positif atau bersifat negatif, berarti setiap perangai berbuat atau tidak berbuat. Yang kedua, adanya kehilangan atau kerugian, yaitu adanya hubungan sebab akibat tindakan melawan hukum itu sendiri dengan mengakibatkan kerugian. Yang terakhir, adanya kekeliruan atau kesalahan, yaitu di dalam perbuatan atau tindakan melawan hukum, gugatan ganti rugi berpatutan pada ketetapan pasal 1365 KUH Perdata. Tidak usah untuk mengatakan ganti rugi, bagaimana tatanannya, rugi rugi bagaimana tatanannya, tidak usah mendetail dan patut menggantikan kerugian ideal. Tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu setiap jabatan mendapat tugas, kewajiban, dan wewenang. Sudah pasti tugas, kewajiban, dan kewenangan itu harus dilaksanakan dengan baik. Bila tugas serta tanggung jawab tersebut dilalaikan ataupun wewenang jabatan disalahgunakan, kemudian membawa efek pada aparat yang melakukannya. Aparat itu mesti bertanggung jawab pada kelalaian dan penyelewengan kekuasaannya. Begitu juga perihal pada kedudukan anggota direksi perseroan. Di dalam hukum perseroan dikenal pertanggungjawaban perseroan, artinya bahwa setiap konsekuensi yuridis pada sikap perseroan atau baik ataupun buruk akan dipikul sendiri pada persoalan itu. UPT menentukan dan mengatur luasnya kekuasaan dan wewenangan seorang direksi. Dengan kekuasaannya yang sangat besar, ada kemungkinan akan kerugian perseroan. Namun dalam UPT tidak ada diatur dengan tegas sebagaimana kalau alih-alih pengurus membuat perbuatan yang melebihi atau melawan dengan anggaran dasar. Sudah merupakan asas yang umum apabila pengurus membuat tindakan yang melewati batas kewenangan ataupun berlawanan pada anggaran dasar. Dan tindakan itu dipandang semata-mata bagi perilaku pribadi pada pengurus dan tidak perbuatan dari perusahaan. Konsekuensinya, perseroan tidak bertanggung jawab, melainkan hanya jadi tanggung jawab pribadi sepenuhnya oleh pengurus. Hal ini berarti bahwa PT tidak terikat atas semua tindakan organnya yang bertindak di luar batas kewenangan. Direksi dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum apabila merugikan. Upaya-upaya hukum tersebut antara lain yaitu yang pertama, menganjurkan gugatan lewat PN pada anggota direksi ataupun anggota Dewan Komisaris lantaran pelanggaran ataupun kelalaiannya mengakibatkan kerugian PT. Yang kedua yaitu mengajukan pemeriksaan perseroan Yang kedua itu mengajukan pemeriksaan perseroan pada pengadilan negeri atas dugaan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga yaitu mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri karena perseroan terbatas dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar dalam mengambil keputusan baik dalam RUPS maupun dalam forum direksi dan atau Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu pertanyaan kasus. Jelaskan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan PT. Yaitu yang pertama pengajuan nama
perseroan terbatas, pembuatan akta pendirian PT, pembuatan SKDP, pembuatan NPWP, pembuatan anggaran dasar perseroan, mengajukan SIUP, dan yang terakhir yaitu mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua itu terhitung sejak kapan PT berstatus badan hukum. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang disahkan oleh Menteri. Dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seorang direksi menjadi tidak terbatas. Sebutkan hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi semakin tidak terbatas, yaitu pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini dapat terjadi karena pemegang saham dapat mengatur dan mengontrol perseroan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, pemegang saham akan menjadikan perseroan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan prosedur yang tidak wajar dan berakibat terjadinya kerugian perseroan, maka menghapuskan dari tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas adalah pilihan tepat dan rasional. Selanjutnya, bila seorang direksi melakukan penggelapan aset PT, dapatkah ia diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan siapa yang berhak memberhentikan direksi tersebut dari jabatannya selaku direktur? Yaitu anggota direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebut alasannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.